Halo semua, kita berjumpa di S3 Perbana, sharing singkat sustainability dipersembahkan oleh program studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Perbanas Institut Jakarta. Saya Hardi Hermawan, dan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, masih mengenai perkebunan berkelanjutan, khususnya perkebunan sawit, tapi ini menyangkut soal pengawasan maladministrasi. Saya sudah bersama dengan dua orang teman saya dari kelas doktoral Perbanas Institut, dua-duanya ASN, ada Bung Andi Setio Pambudi, dan ada Ibu Leni Milana, Bappenas Ombudsman. Jadi kalau bicara maladministrasi, bicara perencanaan pengawasan, dua-duanya kompeten. Saya akan mulai dulu. Ini kenapa kita harus bahas maladministrasi? Emang banyak ya Bu Leni? Banyak, Pak. Banyak? Iya, setiap tahun itu bisa masuk 9.900 pengaduan. Hah? 9.900 setahun. Ini udah berapa tahun ada pelaporan begitu? Ada lebih kurang 20 tahun sudah. Berarti udah puluhan ribu dong pengaduan. Betul. Maladministrasi. Iya. Oke. Kalau maladministrasi itu menyangkut apa? Maladministrasi banyak, ada lebih kurang 12, tapi bisa berupa penundaan berlarut, pungli, tidak kompeten, Izin untuk penyalahgunaan wewenang. ini maladministrasi kan dilaksanakan oleh pemerintah. Administrasi ini Betul. pemerintah dimintakan pelayanannya oleh pengusaha. Betul. Nah, ketika pengusaha ini meminta pelayanan kepada pemerintah, Iya. pelaksanaannya cacat administrasi. Cacat administrasi. Belum tentu cacat hukum tapi kan? Belum tentu. Jadi maladministrasi sebenarnya pintu gerbang pertama sebelum korupsi. Banyak orang kan bicara korupsi kan. Maladministrasi itu adalah. Tapi 9.900 bener ya? Iya, setahun. Pintu gerbangnya ada 9.900, paling nggak 1.000 mah jadi itu. Sebenarnya kalau pelaporan lebih besar daripada itu. Nah kan 9.900 yang sudah diidentifikasi, sudah disortir lah oleh lembaga pengawas pelayanan publik. Aslinya lebih besar daripada itu. bener Bu? Iya, kan kita tuh ada dua saringan. Jadi ada syarat formil, material. Nah, ketika itu tidak memenuhi, maka tidak bisa lanjut untuk penyelesaian. Padahal mungkin bener ada maladministrasi, bisa jadi. Ketika syaratnya tidak terpenuhi formil material, Bisa jadi. bisa jadi sebenarnya Iya. ada, tapi dia tidak memiliki Iya. bukti atau syarat formil untuk melaporkan. Betul. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi bentuknya tadi lebih banyak pungli, Penyalahgunaan Penyalahgunaan wewenang, wewenang. kemudian penundaan berlarut, tidak Penundaan kompetennya berlarut, dari tidak. pemberi pelayanan. Penyimpangan prosedur dan lain-lain. Banyak sebenarnya, ada 12 sebenarnya. Sabang sampai Merauke nih. Iya, Sabang sampai Merauke. Tapi uniknya negara seperti Australia itu pengaduan pelayanan publiknya juga 10.000 ke atas. Padahal Soal maladministrasi juga. iya, padahal pelayanan publik di Australia itu kan sudah lebih baik lah gitu. Namun dilihat dari situ artinya kesadaran masyarakat terhadap tuntutan pelayanan publik yang makin baik itu semakin tinggi. Oke. Ya, Emang kalau di Australia ada pungli juga? ya bisa saja. Atau Karena ada kan penundaan perizinan atau apa yang menjadi, kan kita bisa aja sama-sama maladministrasi, cuman maladministrasi di sini seperti apa? Kalau di sana segitu pun sudah maladministrasi kan bisa saja ya. bisa saja. Itu termasuk definisi di setiap negara masing-masing, regulasi yang ada. Tapi 9.900 tuh pusing juga. Nah sekarang sebenarnya problem utama dari perkebunan sawit di Indonesia itu bagaimana? Secara gambaran umumnya itu sendiri seperti apa? Iya, baik ya. Saya masuk ke bagian sawitnya ya. Jadi sebenarnya sawit itu banyak masalah administrasi di situ. Mulai dari pertama sistem perizinannya juga sudah bermasalah. Ada terkait dengan tumpang tindih kawasan yang sebagian besar sudah dilakukan masyarakat. Otomatis inilah yang paling sering itu maladministrasi itu berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat dan pengusaha yang tidak setara gitu. Dan itu sangat memunculkan sekali. Masyarakat dan pengusaha. Betul. Konteksnya di situ. Jadi ada perlakuan berbeda. Betul. Masyarakat seperti apa, pengusaha seperti Betul. apa. Padahal masyarakat di sini pun kan jadi pengusaha juga maksudnya. Betul gitu. Tapi gini loh, konteksnya gini sebenarnya di maladministrasi itu mungkin banyak orang yang tidak tahu ya. Sekalian di podcast ini mungkin saya bisa jelaskan ya. Maladministrasi itu penyalahgunaan wewenang. Apanya administrasi istilahnya perilaku atau perbuatan nah, penyalahgunaan wewenang, terus kewenangan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang seharusnya dan lain-lain. Tapi ada kata-kata kuncinya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan juga ada kerugian material dan imaterial bagi masyarakat atau bagi perseorangan gitu. Jadi kalau tidak ada kerugian material imaterial bagi masyarakat,
tidak bisa kita sebut maladministrasi. Jadi senyebelin apapun itu pelayanan, Iya, kalau dianggap tidak ada kerugian merugikan, masyarakat. bukan maladministrasi. Betul. Meskipun ini juga sebenarnya ada kerugiannya, tapi mungkin tidak bisa dibuktikan secara Iya. nominal. Nah, itu kadang kerugian itu tugasnya lembaga pengawas nih yang menghitung itu. Untuk menghitung valuasi ekonomi kerugian masyarakat itu ada tugasnya lembaga pengawas pelayanan publik, yaitu Ombudsman Republik Indonesia yang menghitung itu. Tapi sebenarnya emang industri sawit seperti apa sampai sedemikian banyak orang terlibat di sana dan kemudian juga pelayanannya tidak oke. Emang Iya. semenarik apa sih industri sawit itu? Jadi industri sawit kan memang produknya besar ya, dan aksesnya ke masyarakat juga besar. Membutuhkan lahan yang luas. Betul. Ada kebijakan sedikit yang maladministrasi dari sawit, pengaruhnya ke masyarakat yang cukup luas gitu loh. Jadi dampak maladministrasi sawit itu urusannya banyak. Satu, masalah ketimpangan akses Ya. terkait dengan isu sosial lah. Ya. Terus ekonomi ada investasi pembangunan juga. Terus secara lingkungan juga kerugian degradasi lingkungan kalau memang pemberian izin itu besar tidak di lokasi yang tepat atau misalkan merugikan masyarakat dan lain-lain. Jadi industri sawit dikaitkan dengan administrasi itu kaitannya dengan sustainable development juga, Ya, ekonomi, ya, sosial, ya. lingkungan. Jadi ada tiga aspek itu. Ada tiga dimensi, ekonominya iya, Betul. sosialnya iya, lingkungannya iya. Betul. Karena memang terlalu menarik yang namanya industri sawit ini. Betul. Sangat menarik, uang yang berputar di sana Sangat begitu besar. orang yang terlibat juga Banyak. banyak, lahan yang dibutuhkan juga Betul. luas. Betul. Jadi ada benturan-benturan, terjadilah maladministrasi. Kebanyakan memang pemerintahnya yang salah. Bisa Karena jadi. pemerintah itu kan pemberi layanan. Iya. Pemberi layanan. Iya. Contoh yang terjadi ini di Riau dan Kalteng yang punya hasil produksi sawit paling tinggi. Betul. Lebih kurang 800-an juta ton per tahun kan. Riau, Kalimantan Tengah. Itu ada tumpang tindih antara kebun sawit dan yang sudah punya hak atas tanahnya dengan kawasan hutan. Jadi dia nanam di hutan, Iya, ada lebih kurang 3 juta hektar lah. tapi dia dapat dokumen tertentu. Hak atas tanah, punya hak atas tanah, tapi sekian tahun masih dianggap sebagai kawasan hutan. Iya. Sehingga rekomendasi Ini yang kemarin jadi problem itu. Betul. Ini berdasarkan kajian Ombudsman di Riau dan Kalimantan Tengah sebagai sebuah provinsi yang punya Sentra produksi sawit. sawit paling banyak, nomor 1 kan 8 Itu nomor satunya di dunia itu di ya? Riau, dunia. ya di dunia. Di Kalimantan Tengah. 73% ekspor kita sawit. Iya, maka itu. Nah itu emang pemerintahnya semua yang semata-mata maladministrasi atau ada aktor lain yang membuat maladministrasi ini tercipta? Kalau dari pengertian maladministrasi ya memang kan pemberian pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi objeknya memang ya pemberi pelayanan, dalam hal ini pemerintah, baik BUMN ataupun BUMD. Kalau maladministrasi seperti itu hanya dinyatakan sebagai maladministrasi, kan tidak akan ada pengaruh apa-apa. Kerugian masyarakat. Iya, masyarakat rugi tapi tidak akan apa yang bisa diperbaiki kalau tidak ada tindakan. Ya pasti kan Penanganan. Ombudsman ketika menemukan maladministrasi memberikan tugas Ombudsman kan memberikan Rekomendasi. rekomendasi kepada Presiden dan juga DPR. Jadi terkait dengan sawit ini maladministrasi, rekomendasi Ombudsman yang disampaikan oleh pimpinan Ombudsman dalam hal ini Pak YK adalah pemerintah segera menyelesaikan tumpang tindih untuk hak atas tanah dengan kawasan Kalau hutan. Ombudsman melihat bahwa ini ada pelanggaran hukumnya nggak? Kalau pelanggar Ombudsman itu kan tidak ranah sanksi ya. Betul, tidak ranah sanksi, Ombudsman tapi kan bisa menganalisis. memberikan masukan Iya. kepada lembaga-lembaga negara yang punya fungsi untuk menegakkan hukum. Melihat nggak dalam soal sawitnya ada yang urusan hukumnya? Yang jelas sih dalam perizinan ya, dalam perizinan. Ada pungli itu juga. Iya. Pungli jelas ada hukumnya dong. Tadi kan sudah disinggung oleh Pak Andi kan soal perizinan yang diberikan. Mungkin ada perbedaan perlakuan antara proses perizinan yang dilakukan oleh masyarakat petani dengan usaha besar. Nah itu gimana secara realnya bedanya? Apakah kebanyakan yang kayak gitu tuh melibatkan pengusaha besar sehingga bisa cincai-cincai aja, atau petani juga ya, ikut di mungkin sana? dalam proses pemberian ketepatan waktu kan, dalam pelayanan publik itu kan ada indikator soal biaya dan ketepatan, garansi dari pelayanan. Jadi kemungkinan penundaan berlarutnya berupa lamanya selesainya perizinan. Oh, ini jadi sepertinya disandera gitu ya buat penundaannya ya. Ya, seperti
Oke. Jadi, nah itu tadi yang bicara soal apa namanya, ada pungutan liar, Iya. ada penundaan. Itu apakah sama-sama dialami oleh masyarakat dan pengusaha besar atau cenderung satu kelompok? Ya cenderung dialami oleh masyarakat kecil. Pengusaha pun mengalami, cuman mungkin dia Tidak bisa banyak. memenuhi itu. Ya, Iya. pengusaha mungkin karena punya tim sendiri yang Iya. mengurus Iya, dan iya. memang Punya punya background pengacara, pendidikan punya yang apa. lebih memadai sehingga tahu langkah kemana akan mengurus. Ini terkait dari tahun ke tahun ada tren berkurang atau makin parah atau sama aja? Sepertinya sih cukup bertambah ya. Cukup Pak Andi. bertambah, ya. Cukup bertambah ya. Cuma Jadi setelah makin- ada peran ombudsman sudah mulai berkurang sebenarnya masalah itu. Jadi dulu itu Ya, ya ombudsman kan udah lama, Bos. betul, tapi kan baru mulai ombudsman turun di sawit ini baru beberapa tahun terakhir, nggak dari dulu. Jadi gini loh, di ombudsman itu ada dua cara ya untuk menyelesaikan maladministrasi. Satu, kalau masyarakat lapor. Tapi kalau masyarakat nggak lapor ada lagi satu cara lagi, namanya pengawasan aktif, yaitu investigasi atas perkara sendiri. Itu bisa dilakukan ombudsman tanpa ada laporan. Tapi Kalau kuat memang dinilai isunya Resourcesnya kuat apa ombudsman melakukan itu? Iya, Ya, kuat karena memang aja. itu salah satu wewenang. Berapa banyak sih kekuatannya ombudsman untuk sampai ke Kalteng, ke Riau segitu luas sih? Oh, maksudnya kemampuan sumber daya Iya. ya di ombudsman. Iya. Ombudsman sendiri punya 34 perwakilan 34 seluruh perwakilan. Indonesia. Jadi jika dirasakan perlu, betul. Alah, anggaran dipotong aja. iya, Hmm. Emang kuat. ya tapi kan Tapi gini ya, saya cerita ya. Enggak, saya mau bisa aja nih. jadi anggaran sebenarnya itu bisa jadi masalah dan juga enggak. Kenapa saya bisa bilang gitu ya? Nyambung ke efisiensi dia. Karena prakteknya itu ombudsman dalam bekerja itu banyak berkolaborasi juga dengan yang dinilai. Jadi enggak semuanya dikerjakan sendiri kan. Ntar nanti yang dinilai tidak berkolaborasi aja, tapi berarti berkong kali kong nggak? Tapi sebenarnya kalau saya bisa jamin ya, masalah integritas ombudsman sih mungkin beda ya Oke. dari lembaga yang lain. Ya. Kalau Walaupun di tengah keterbatasan Betul, soal efisiensi itu kelebihannya. tadi, Hmm. kami tuh nilainya ya integritas, profesional, adil. Iya. ya, oke. Jadi sekarang, tapi tadi dikatakan setiap tahun bertambah. Nah ini kan kalau seperti ini masalahnya udah krusial Ya. dan boleh dibilang sistematik. Gitu. Betul. Ini dari mana kita bisa mengatasi ini? Jadi sebenarnya ya awalnya dari terkait dengan pengawasan itu memang harus anggarannya ditingkatkan. Tapi bukan berarti peningkatan secara masif ya. Kami di lembaga perencana itu mikirnya orang berpikir perencanaan bangunan yang mau didanai gitu enggak. Mana yang prioritas? Ya. Kalau memang sawit itu kami berdasarkan penilaian di Bappenas itu prioritas, silakan diawasi lebih dulu. Sektor mungkin banyak ya. Ya. Kalau sekarang misalkan Presiden fokus pada ketahanan pangan misalkan. Sawit itu sebenarnya bagian dari pangan. Cuman orang kan berpikir pangan ya beras. Padahal rasanya sawit juga minyak goreng itu tanpa itu juga inflasi juga macam-macam kan. Ya. Artinya Dan komoditas ekspor. dan Presiden punya memberikan atensi khusus terkait dengan sawit ini. Sis. Untuk beberapa hal di Bappenas juga sempat bicara juga kan beliau terkait dengan sawit juga. Saya juga pernah menulis tentang dilema keberlanjutan sawit yang isinya sebenarnya concern Presiden besar. Artinya pengawasan di bidang sawit ini masuk prioritas. Ini kalau ada masalah-masalah kayak gini kan nanti mengganggu standarisasi Standarisasi yang mana? perkebunan sawitnya sendiri kan? RSPO-nya, Iya. ISPO-nya. Iya. Jadi keberlanjutannya juga terganggu dengan urusan-urusan maladministrasi ini. Betul itu. Jadi sebenarnya ombudsman atau lembaga pengawas itu intinya kayak mengatasi sumbatan saja gitu. Tapi dia punya mekanisme satu. Mungkin orang yang nggak tahu ya, rekomendasi itu bukan cuma ngasih saran dijalankan atau enggak. Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dia menyatakan bahwa rekomendasi itu bersifat mengikat. Oke. Jadi berkekuatan hukum, Iya. bukan sekedar rekomendasi seperti kita ngasih saran saja. Tapi jalan nggak yang mengikat berkekuatan hukum tuh? Jalan. Jalan. Yang ngejalanin, yang ngejalanin siapa? Yang menjalani lembaga kan penyelenggara. yang terlapor. Oh. Di undang-undang pemerintah Tapi kenapa nambah terus tiap tahun? Iya, karena itu dia seperti Australia juga, negara Oke. maju, tapi kesadaran masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan publik lebih baik menyebabkan mereka melaporkan jika ditemui ada pelayanan publik tidak sesuai standar. Iya, kalau di sana mungkin cuma rewel aja. Kalau di sini kan nemen. Ya kita kan namanya terus, Terus, ya. berkelanjutan kan. Bisa lebih baik. Jadi sebenarnya gini loh Pak Ardi, mungkin saya tambahkan ya. Iya. Keberhasilan lembaga pengawas itu kalau masyarakat sudah silent citizen ini ngomong gitu loh. Ukurannya di situ.
Jadi kalau laporan banyak, aduan banyak, bukan berarti pelayanan publik memburuk. Bukan. Belum tentu. Karena orang kan berkeliru. Kalau kita emang ukurannya cuman yang lapor sedikit, kanal pengaduannya kita tutup, nggak ada yang ngadu, apa berarti pelayanan publik bagus? Kan belum tentu gitu loh. Iya, Maladministrasi nggak ada ya belum tentu. Iya. Jadi di beberapa negara maju semakin banyak orang yang melapor, artinya pelayanan publik itu Dan itu bagus. salah satu upaya untuk perbaikan karena ada Betul. kanalisasi dari Betul. keluhan. Nah sekarang tantangan yang ada di depan dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang bisa diatasi kira-kira apa aja? Yang pertama yaitu tadi menyelesaikan tumbang tindih karena ini penting. Ya, oke. Ya, jadi Tumpang tindih itu artinya kan yang ada kebun yang sudah Kementerian ada Kehutanan, ada perindustrian, Ada perindustrian, pertanian, dagangan, ada BPN. iya, Oke, banyak kolaborasi yang luar biasa. sektornya, Oke, iya. yang pertama itu ya. Itu. Yang kedua adalah seperti saran Ombudsman juga, seperti yang sudah disampaikan Bappenas, perlu dibentuk badan nasional yang menangani hilirisasi sampai dengan hulu soal sawit ini. Oke. Terus yang berikutnya pemerintah harus menjamin kepastian harga TBS. Itu kaitan juga Iya dong. dengan maladministrasi. Betul. Oke. Iya, karena kan untuk produksi ekspor kita kan 73% dari sawit. Kalau harga sawit kita Fluktuatif. bagus, fluktuatif, Jadinya memang oke. Kalau fluktuatif jadi memang tidak jadi disinsentif untuk menyelesaikan soal maladministrasi. Oke. Bang, Gimana? masukan terakhir ini kita masih punya beberapa detik lagi. Iya, siap. Jadi terkait itu ya. Iya. Nah, yang ke depan ini adalah termasuk juga partisipasi masyarakat sih dalam perencanaan ya. Gimana pun juga terkait sawit ini yang paling sebenarnya menjadi perhatian pemerintah itu tidak hanya pengusaha besar juga, masyarakat juga bisa menjadi. Makanya partisipasi publik dalam konteks maladministrasi itu perlu. Jangan biarkan mulut mereka terbungkam gitu loh. Artinya kita buka kanal pengaduan sebanyak-banyaknya. Sekarang setidaknya Sekarang sudah ada banyak. sosial media, orang sudah bisa bicara lebih lancar, bicara tanpa takut, dan ada juga ombudsman yang bisa Betul. menjadi kanal untuk penyampaian laporan. Ya mudah-mudahan jadi lebih baik. Iya. Karena sawit ini memang sangat strategis Betul. buat pembangunan Indonesia. Terima kasih Bung Ya, Andi Setia mari. Budi, terima kasih Bu Leni. Ya, Ini makasih. ada sesi 2-nya ya podcast. Apa tuh? Sesi 2 pakai pantun nanti. Baik, saya sudah demikian tadi perbincangan mengenai maladministrasi dalam sawit berkelanjutan bersama Adi Setio Budi dan Leni Milana. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Jumpa.